Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah judul saya, Hypertension in COVID-19 Era. Kemudian apa yang beda? Nanti kita lihat bersama apakah memang ada perbedaan, apakah tidak. Ya. Kembali, kalau kita tanya tentang perbedaan, maka kita akan melihat dalam dua sisi, yaitu bagaimana COVID-19 pada pasien hipertensi. Sedangkan sisi yang kedua, kita akan lihat bagaimana hipertensi pada pasien COVID. Apakah ada perubahan penata laksanaan, apakah harus diganti obatnya, nanti kita lihat bersama. Yang jelasnya, dalam kondisi sekarang ini, yang berubah itu adalah sikap kita. Kalau kita lihat pada gambar ini, kita lihat bagaimana kita sudah berubah sikap dengan pasien, semuanya tertutup, seperti pakaian astronot, kemudian ini ditutupi lagi oleh plastik atau kaca, sehingga jarak kita begitu jauh, kita semakin sulit untuk memeriksa pasien, dan khusus untuk hipertensi, tidak jarang pasien-pasien kita akan banyak bertanya. Pertanyaan yang paling sering adalah, "Dok, apakah saya bisa ganti obat hipertensi? Karena ada beberapa obat hipertensi yang dapat menyebabkan COVID-19," katanya. Karena begitu seringnya pertanyaan ini, akhirnya perawat juga komplain, "Sekalian ganti dokternya saja, Bu," katanya. Nah, begitu kira-kira inilah yang kita alami sehari-hari, pagi atau sore, di tempat praktek kita atau di rumah sakit. Mari kita lihat satu persatu. Apakah pasien hipertensi merupakan risiko tinggi untuk terjadinya infeksi COVID-19? Itu sejak awal, ya, ini sejak Maret tahun lalu, 2020, waktu awal hipertensi, Mayo Clinic mengatakan bahwa Menteri Kesehatan Italia ya, melihat bahwa dari 481 pasien COVID, 74% adalah hipertensi, 34% DM, iskemik kardiomiopati 30%, dan atrial fibrillasi 22%. Jadi lebih dari 3/4 pasien-pasien COVID ternyata adalah pasien hipertensi. Kemudian dari USCDC di Amerika mengatakan bahwa DM merupakan penyebab komorbiditas COVID yang paling sering. Ini juga adalah penelitian yang dilakukan Zheng pada April 2020, Zheng ini dari Cina, yang memperlihatkan bahwa penyakit-penyakit ini merupakan penyakit komorbid dari COVID-19. Hipertensi diantaranya 6%, sehingga dikatakan bahwa semua pasien-pasien, sebagian besar pasien-pasien COVID-19 ya, yang masuk rumah sakit, ya, hipertensi mungkin berasosiasi dengan mortalitas pada pasien-pasien COVID-19. Ini juga terlihat oleh Yang bahwa hipertensi itu 17,7% berdasarkan meta-analisis dari 8 penelitian dengan 46.000 pasien-pasien COVID, diabetes 8%, kardiovaskuler 5%, dan penyakit paru 2%. Bagaimana dengan di Indonesia? Ini adalah gambaran pasien-pasien yang positif COVID pada awal-awal bulan Agustus tahun 2020, terlihat bahwa hipertensi itu menduduki 50%. Setelah itu baru diabetes dan penyakit jantung. Ini untuk yang positif. Bagaimana dengan yang meninggal? Yang meninggal, ternyata hipertensi juga paling banyak, yaitu 13,2%, diikuti oleh diabetes dan penyakit jantung. Di Palembang sendiri, ya, di Sumatera Selatan, ini saya kutip dari Sumex, yang mengatakan bahwa hipertensi jadi komorbid utama COVID. Ya, hipertensi 54 kasus, diabetes 38 kasus, dan 14 kasus TBC. Ini adalah gambaran perbandingan antara 2 September 2020 di Sumatera Selatan, ya, pasien-pasien yang meninggal, itu memang 60% itu adalah hipertensi, sementara pada tanggal 20 Mei 2021, hipertensi dikalahkan oleh DM. Walaupun hipertensi juga masih cukup tinggi, 217, namun DM sudah melewati 224 kasus. Apa sebenarnya hubungan antara hipertensi dan COVID? Apakah hubungan yang cukup dekat, cukup erat begitu? Ternyata dari sisi patofisiologi, yang berperan pada
COVID-19 itu sangat dekat dengan hipertensi melalui hubungan reseptor ACE2. ACE2 reseptor yang merupakan pengikat dari virus COVID-19 ini. Nah, jadi SARS-CoV-2 itu akhirnya masuk ke dalam tubuh melalui ACE2 reseptor. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, jadi waktu masuk dalam tubuh, dia akan melekat di ACE2 reseptor, kemudian masuk ke dalam tubuh, terjadi replikasi dan transkripsi, dan kemudian berkembanglah, lalu keluar lagi dalam sel. Sedangkan hipertensi sendiri, ini terlihat yang berperan adalah ACE. Jadi ini ACE2, ACE2, ini ACE, yang semuanya kita tahu mulai dari angiotensin 1, angiotensin 2, menjadi sehingga berkembanglah menjadi hipertensi. Jadi wajar kalau memang banyak yang mengaitkan antara COVID dan hipertensi. Ini adalah gambar bagaimana hubungan antara COVID-19 dengan penyakit kardiovaskuler, di antaranya adalah hipertensi dan penyakit jantung. Dikatakan bahwa, tadi saya katakan bahwa SARS-CoV-2 itu terikat pada ACE2, ya, ACE2 yang juga dapat diekspresikan selain di paru, juga terdapat di jantung, kemudian pembuluh darah, dan merupakan member dari RAS system. Ya. Sedangkan COVID-19 itu umumnya secara primer merupakan penyakit paru, tetapi dapat pada beberapa pasien juga melibatkan penyakit-penyakit kardiovaskuler, termasuk hipertensi, acute cardiac injury, dan myokarditis. Jadi, kalau kita tanya apa hubungan COVID-19 dan penyakit kardiovaskuler, dapat secara primer dia melekat pada reseptor-reseptor kardiovaskuler melalui kardiosistem, maupun secara sekunder karena terjadi acute lung injury sehingga terjadi gangguan fungsi jantung. Gambar ini menunjukkan dua hipotesis yang sangat berbeda hubungan antara RAS inhibition, yaitu ACE inhibitor dan ARB, baik yang berbahaya, harmful, maupun yang sebagai protektif. Pada hipotesis pertama dikatakan bahwa ini akan meningkatkan ACE2. Jadi pada pasien-pasien hipertensi itu dapat yang diberikan ACE inhibitor dan ARB itu dapat meningkatkan reseptor ACE2 sehingga meningkatkan masuknya SARS-CoV-2. Sedangkan hipotesis yang kedua justru sebaliknya, bahwa di sini terlihat bahwa ACE inhibitor dan ARB itu menurunkan peranan dari angiotensin 2 yang berubah menjadi angiotensin 1 menjadi 7, sehingga dia dapat menghambat inflamasi dan fibrosis sehingga terjadi penurunan lung injury. Ini dua hal inilah yang pada awal-awal kita pandemi ini itu dilontarkan. Pertanyaan berikutnya, dengan demikian apakah ACE inhibitor dan ARB itu harus di-stop? Ternyata pada laporan pada bulan Maret tahun 2020, ternyata terjadi penurunan survival pada pasien-pasien yang di-stop ACE dan ARB-nya. Ya, di sini terlihat maupun pada pasangannya kelihatan bahwa kemungkinan survival probability itu akan menurun kalau ACE dan ARB-nya di-stop. Ini juga bagaimana terlihat bahwa kematian 1 tahun setelah penyakit-penyakit COVID ini pada pasien-pasien heart failure, ternyata dengan penyetopan ACE dan ARB terjadi kematian yang lebih tinggi. Ya, kematian yang lebih tinggi. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Zhang tadi, ya, bagaimana mengatakan bahwa pada pasien yang menerima ACE dan ARB, ya, dibandingkan dengan pasien-pasien yang lain, ya, dengan yang sama yang lain, ya, itu terlihat bahwa terjadi penurunan kematian sebesar 71%. Demikian juga pada analisis yang lain menunjukkan bahwa pemberian ACE dan ARB itu dapat menurunkan kejadian septic shock sebanyak 68%. Jadi terlihat bahwa justru ACE inhibitor dan ARB yang ditakutkan itu sangat bermanfaat untuk menurunkan septic shock dan mortalitas. Di sini terlihat death rate-nya kalau ACE ARB itu pada COVID-19 3,7%, sedangkan pada non-ACE dan ARB
itu menjadi hampir 10%. Nah, oleh sebab itu, berbagai organisasi mengenai hipertensi, di antaranya European Society of Cardiology yang hipertensi mengatakan bahwa, ya, konsil mengatakan pasien-pasien ini harus dikontinu untuk pemberian ACE dan ARB, ya, karena tidak ada cukup data maupun bukti bahwa ACE dan ARB itu justru membahayakan pasien-pasien COVID-19. Demikian juga dengan American Hypertension Association mengatakan bahwa ini teruskan RAS antagonis, ya. Jadi teruskan RAS antagonis dan tetap kita harus memperhatikan pengobatan-pengobatan secara individual. Ini juga ASEAN yang ditandatangani oleh Dr. Anwar Santoso dari Indonesia yang mengatakan bahwa tetap harus diteruskan ACE dan ARB. Demikian juga pada ISH kelihatan di sini kita harus tidak ada data untuk merubah ACE dan ARB. Kemudian WHO pun membuktikan bahwa pengobatan ACE dan ARB itu tidak memperburuk outcome dari COVID-19. Apa yang terjadi setelah 1 tahun kemudian? Ya, jadi itu semua data-data pada awal tahun 2020. Sekarang kita sudah masuk lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19. Bagaimana data-data terakhir? Ini adalah data yang dikeluarkan oleh Mariana Tedik pada tahun 2021, ya, bulan Februari 2021, yang mengatakan bahwa serangkaian penelitian-penelitian besar yang melibatkan sampel-sampel yang cukup besar membuktikan bahwa ada dari 6 penelitian ini, ada 4 penelitian besar yang mengatakan bahwa hipertensi merupakan independent predictor dari mortalitas pasien-pasien ARDS. Bahwa ternyata pada pasien-pasien hipertensi itu angka kejadian kematian itu semakin tinggi, baik hipertensi secara sendiri maupun bergabung dengan penyakit-penyakit yang lain seperti diabetes, kemudian dan penyakit jantung. Namun ada 2 penelitian yang mengatakan, yaitu dari Grassley dan Gupta, yang mengatakan bahwa justru diabetes dan hiperkolesterolemi, tetapi tidak hipertensi yang merupakan independent predictor dari mortalitas. Demikian juga Gupta mengatakan bahwa justru body mass index yang lebih dari 40 kg dan penyakit jantung koroner, tapi bukan hipertensi dan diabetes, yang merupakan independent predictor atas kematian 28 hari pada pasien-pasien COVID-19. Ini adalah penelitian lain di UK yang melibatkan 16.000 pasien yang mengatakan bahwa ACE inhibitor dan ARB berhubungan dengan rendahnya risiko pada pasien-pasien COVID-19. Demikian juga dengan calcium channel blocker dan thiazide yang mengatakan dia berhubungan dengan lower risk of COVID-19, jadi cukup baik. Namun pada beta blocker dikatakan pada awalnya ini meningkatkan risiko, tetapi setelah dilakukan multivariable adjusted model dan kemudian dilakukan adjusted model, ternyata tidak ada beda dengan ARB, beta blocker, dan obat-obat antihipertensi yang lain. Bahkan dikatakan tidak berbeda dengan pasien-pasien yang tidak mendapatkan terapi antihipertensi. Nah, ini juga mengatakan meta-analisis bahwa treatment ACE dan ARB itu harus diteruskan, walaupun tetap, ya, kita harus melihat penelitian-penelitian yang berjalan berikutnya. Nah, ini adalah penelitian lain pada tahun 2021 juga yang memeriksa 430 kasus-kasus hipertensi yang terdiri dari hipertensi dan non-hipertensi, yang membuktikan bahwa dibandingkan dengan pasien-pasien yang bukan hipertensi, pasien yang hipertensi lebih berat, gitu ya. Kemudian juga coronary heart disease, neutrophil count juga, ya, asosiasi dengan pasien-pasien hipertensi yang berhubungan dengan pasien-pasien hipertensi. Persentase dari infeksi pulmoner sangat signifikan pada pasien hipertensi, sehingga pengobatan yang dini, ya, terhadap proteksi paru itu harus dilanjutkan pada pasien-pasien hipertensi. Yang berikutnya, bagaimana dengan vaksinasi hipertensi? Di Indonesia sendiri maupun di dunia, waktu awalnya batasan hipertensi yang boleh divaksinasi adalah di bawah 140/90 mm air aksa, kemudian meningkat menjadi 160/90,
Dan sekarang patokan kita adalah pasien hipertensi yang di bawah 180/110 boleh dilakukan vaksinasi dengan catatan tidak ada kondisi-kondisi akut seperti hipertensi krisis yang dijelaskan oleh Dr. Ian tadi, atau terjadinya komplikasi-komplikasi akut yang berat. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan awal tadi, what are the difference? Ya, yang pertama, pertanyaan jawabannya adalah hipertensi dapat berhubungan dengan meningkatnya risiko kematian pada pasien-pasien COVID. Pertanyaan kedua, tidak ada perbedaan pengobatan hipertensi pada pasien-pasien hipertensi dengan COVID-19. Sebagai take home message kita pada pagi hari ini adalah pada pasien-pasien COVID yang masuk rumah sakit, dikatakan bahwa hipertensi merupakan meningkatkan risiko mortalitas pada pasien-pasien COVID-19. Kemudian, walaupun reseptor S2 itu merupakan tempat masuk dari coronavirus ini, ternyata ACE inhibitor tidak menghambat S2 karena S2 dan S1 itu merupakan enzim yang berbeda. Pengobatan RAS blocker itu tetap tidak boleh di-stop, seperti bukti-bukti yang kita temukan saat ini. Vaksinasi oke, asal di bawah 180/110 dan tidak ada kondisi akut dan komplikasi akut. Yang terakhir adalah beberapa kali saya sudah memutar video ini, tapi tetap ini cukup menarik di zaman pandemi ini. Mari kita lihat bersama. Ya, semoga semua kita berada dalam keadaan sehat dan pandemi segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.